Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Masih pada pelajaran 9, kita melanjutkan. Sekarang hari ini akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita amati dan ceritakan gambar berikut ini. Pada gambar ini kita bisa lihat ada sejumlah orang yang sedang melaksanakan sholat secara berjamaah. Berikut ini adalah manfaat perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Yang pertama, kebajikan terhadap sesama. Pada kebajikan terhadap sesama ini akan menjadikan kita untuk melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya juga lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Shaf-shaf harus disusun secara rapi, lurus, dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan saat imam dan makmum selalu kompak. Kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan. Misalnya, kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak seorang pun yang duduk santai, ngobrol dan berdiam diri. Tidak boleh ada sebagian anak bekerja bakti tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Yang kedua, mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam salat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tasyahud dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya. Sepanjang salat imam benar maka harus diikuti makmumnya. Makmum tidak boleh juga mendahului gerakan imamnya. Pelaksanaan salat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam salat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Anggota kelompok pun harus patuh kepada ketuanya. Kemudian yang ketiga, tidak marah bila dinasihati.
imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan sang imam jikalau imam salah. Ketika gerakan imam salah, makmum laki-laki mengucapkan subhanallah. Ketika bacaan imam salah ataupun lupa, makmum juga harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama, kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasihati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Yang keempat, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam atau mendoakan, kamu akan bertambah akrab dengan teman-teman. Yang kelima, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Seperti ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Yang keenam, memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, orang pintar atau orang bodoh, mukim, safar atau perjalanan, sehat ataupun yang sakit sekalipun. Bahkan tidak ada pembedaan atau pengkhususan shaf-shaf sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan, boleh menempati shaf-shaf terdepan. Ajaran sholat yang demikian itu dapat menumpuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan, hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa. Akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Yang kedua, manfaat dari perilaku yang mencerminkan ibadah sholat, yaitu dapat menghindari perilaku tercela. Beberapa perilaku tercela akan dapat dihindari jika kita memahami makna ibadah sholat secara benar. Beberapa perilaku tercela tersebut adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian ataupun imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Kemudian yang kedua, suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Salat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan dan kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati shaf salat terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati shaf salat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia juga tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari. Kemudian yang keempat, suka mencuri. Tatkala membaca doa iftitah di dalam salat, kita sebenarnya sudah berikrar atau berjanji bahwa salatku, ibadahku, hidupku dan juga matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selain itu, sholat sebenarnya juga akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Yang kelima, suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik meminta ampunan, meminta petunjuk pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis kepada orang lain. Yang keenam, suka berbohong. Orang dapat saja berbohong kepada orang lain, tapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman tentu menyadarinya dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah. Maka setiap salat kita selalu diingatkan. Ketika akan berbohong, kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. Yang ketujuh, suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Untuk tugas hari ini, yang pertama adalah ayo ceritakan perilaku terpuji dari orang yang rajin sholat berjamaah yang tinggal di sekitarmu. Minimal 3 ya dari soal yang ini. Untuk tugas yang kedua, insya Allah kamu pasti bisa. Ayo ceritakan bagaimana caramu menghindari perilaku tercela saat melaksanakan sholat atau perilaku tercela yang telah kita bahas tadi. Minimal juga 3. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.